Halo adik-adik semua, berikut ini adalah prediksi UNBK 2020 dari buku Detik-Detik Ujian Nasional Ekonomi Tahun Pelajaran 2019-2020. Buat adik-adik yang mau mengikuti UNBK 2020, tetap semangat dan mudah-mudahan wabah corona ini segera berakhir. Negara M mengalami kelangkaan beras sehingga harga beras menjadi mahal dan tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. Berikut beberapa upaya untuk mengatasi kelangkaan beras oleh pemerintah. Cara mengatasi kelangkaan tersebut yang tepat ditunjukkan oleh angka. Ketika terjadi kelangkaan beras, maka pemerintah harus mengambil upaya untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Nah, pilihan 1-5 ini adalah cara mengatasi baik dari jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk mengatasi kelangkaan kita mencari yang jangka pendek, karena kalau jangka panjang kelamaan nanti. Yang pertama, impor beras dari negara tetangga dengan harga murah. Nah, ini jangka pendek, bisa langsung dilaksanakan. Kemudian yang kedua, menyediakan barang substitusi yang harganya lebih murah. Ini juga jangka pendek. Memilih jenis bibit unggul padi yang berkualitas baik. Nah, ini jangka panjang. Membuka lahan baru terutama di tanah gambut. Ini juga jangka panjang. Melakukan operasi pasar agar masyarakat dapat membeli beras. Nah, ini jangka pendek. Jadi solusinya yang 1, 2, dan 5. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang dapat menjawab masalah ekonomi modern ditunjukkan oleh angka. Masalah ekonomi modern itu ada 3, yaitu what, how, and for whom. Nah, sekarang kita lihat pernyataan mana yang menunjukkan permasalahan ekonomi modern. Nomor 1, Pak Randy sebelum memulai usaha meminta saran dari teman-temannya untuk menentukan jenis usaha yang tepat. Nah, ini berarti masuk kategori what. Kemudian yang kedua, Pak Danar berusaha menentukan proses produksi yang efisien untuk menghemat biaya. Nah, ini sudah masuk proses produksi, berarti termasuk how. Dian mendirikan usaha laundry untuk melayani para pekerja. Nah, ini ada kalimat untuk melayani para pekerja, berarti for whom. Yang 4, Luna menggunakan uangnya untuk memperoleh kepuasan optimal. Ini tidak ada hubungannya. Bu Linda memutuskan membeli tanah untuk investasi daripada membeli mobil baru. Ini juga bukan masalah ekonomi modern. Masyarakat luar negeri tidak hanya berperan dalam kegiatan ekonomi berupa ekspor dan impor barang dan atau jasa serta faktor produksi. Masyarakat luar negeri juga berperan sebagai pendukung perekonomian suatu negara. Contoh peran masyarakat luar negeri dalam mendukung perekonomian Indonesia dapat ditunjukkan dengan Jadi dalam soal ini kita mencari peran masyarakat luar negeri dalam mendukung perekonomian Indonesia selain kegiatan ekspor dan impor. Yang A, mengadakan perjanjian perdagangan yang meningkatkan nilai impor. Nah, ini termasuk kegiatan ekspor impor, berarti bukan. Memberi pinjaman finansial atau modal kepada pemerintah. Nah, kegiatan ini mendukung perekonomian Indonesia dan tidak termasuk ekspor impor. Yang C, memproduksi barang dan atau jasa untuk dikirim ke Indonesia. Ini termasuk ekspor impor. Mengonsumsi barang dan atau jasa dari Indonesia dengan harga murah, ini juga termasuk kegiatan ekspor impor. Memberikan kemudahan izin tinggal bagi masyarakat Indonesia di luar negeri. Ini tidak berhubungan langsung dengan perekonomian Indonesia. Jadi jawabannya yang B.
Sistem ekonomi di suatu negara memungkinkan tingkat pertumbuhan ekonomi bersifat stabil. Monopoli pihak swasta dapat diminimalisasi, serta pemerintah memfokuskan pada pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Peran masyarakat atau pihak swasta dalam sistem ekonomi di negara tersebut adalah di soal ini, sistem yang dianut oleh negara adalah sistem ekonomi campuran. Di sistem campuran itu, pihak swasta diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi, akan tetapi tetap dalam pengawasan pemerintah. Jadi, apa yang bisa dilakukan pihak swasta? Karena diawasi oleh pemerintah, maka yang bisa dikembangkan adalah daya kreasinya untuk menghasilkan produk bermutu tinggi. Nah, misalkan jawaban A, mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum, ini tidak mungkin. Yang B, mengelola sumber produksi yang tidak dibatasi jumlah dan jenisnya. Nah, ini pasti dibatasi oleh pemerintah. Yang C, bebas berkreasi untuk menghasilkan produk bermutu tinggi. Nah, ini yang benar. Bebas ikut campur dalam kebijakan perekonomian. Nah, ini kurang tepat. Kata-katanya tidak harus bebas ikut campur, tapi turut berpartisipasi. Bebas menentukan tingkat harga barang di pasar. Nah, ini tidak ada kebebasan karena pasti diatur oleh pemerintah. Ada namanya batas bawah atau batas atas. Ada namanya harga eceran tertinggi. Nah, itu salah satu intervensi pemerintah. Jadi yang benar adalah C. Suatu harga buku 25.000. Jumlah buku yang diminta sebanyak 6.000 eksemplar. Saat harganya diturunkan menjadi 22.600, jumlah buku yang diminta bertambah 5%. Kesimpulan yang tepat berdasarkan data tersebut adalah, di soal ini kita diberi pilihan antara fungsi permintaan seperti di A dan B atau pengandaian di C, D, dan E. Kalau gitu kita cari fungsi permintaannya dulu. Cara mencari fungsi permintaan seperti biasa, kita tulis dulu P1, P2, Q1, dan Q2. Nah, untuk Q2 ini naik 5% dari 6.000. Sehingga Q2 nilainya 6.300. Kita pakai rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kemudian kita masukkan angkanya. Kita operasikan yang bawah. Ini ketemu min 2400, yang ini $300. Kemudian dikalikan silang, jadinya 300P min 7.500
sama dengan min 2400Q plus 14.400.000. Kemudian yang min 7.500 dipindah ke kanan, jadinya 300P sama dengan min 2400Q. Nah yang 7.500 ini kalau dari kiri negatif pindah ke kanan menjadi positif. Dioperasikan hasilnya 21.900.000, sehingga P sama dengan dibagi 300 semuanya, ketemu min 8Q plus 73.000. Nah kita lihat jawabannya, yang A kurang tepat karena plus 73.000 ya yang benar, bukan min. Kalau Q, cara mencari Q seperti ini, kita pindah ke kiri 73.000 nya, kemudian semuanya dibagi min 8. Sehingga ketemu QD sama dengan min 0,125P plus 9.125. B juga kurang tepat. Berarti kita mencari yang pengandaian ini. Kita coba yang C dulu. Jika harga 23.000, berarti tinggal dimasukkan P diganti 23.000. Maka min 0,125 dikalikan 23.000 plus 9.125, hasilnya 6.250. Nah ini sudah tepat, berarti yang C. Seandainya C kurang tepat, maka kita lanjutkan yang D dan E. Karena ini C sudah ketemu, ya sudah selesai. Perhatikan arus circular flow diagram berikut. Amanda seorang manajer produksi di perusahaan Rafflesia yang memproduksi pupuk organik tanaman buah dalam pot. Hasil produksi pupuk perusahaan Rafflesia dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Dari hasil penjualan pupuk, perusahaan memperoleh keuntungan. Dari keuntungan tersebut, Amanda mendapat gaji yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Arus circular flow diagram yang sesuai dengan ilustrasi tersebut ditunjukkan oleh angka. Nah dari ilustrasi tersebut kita analisis per kalimatnya. Yang pertama, Amanda seorang manajer produksi di perusahaan Rafflesia yang memproduksi pupuk organik tanaman buah dalam pot. Nah Amanda ini kan RTK, kemudian bekerja di perusahaan atau di rumah tangga produsen, sehingga RTK menyerahkan faktor produksi berupa SDM, sumber daya manusia, yaitu seorang Amanda yang menjadi manajer produksi. Nah ini berarti dari RTK ke RTP lewat pasar input. Kemudian hasil produksi pupuk perusahaan Rafflesia dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Nah ini hasil produksinya setelah menyerap faktor produksi, RTP menyalurkan hasil produksinya ke semua RTK di Indonesia, sehingga angkanya nomor 2 dari RTP ke RTK berupa hasil produksi atau pasar output. Dari hasil penjualan pupuk, perusahaan memperoleh keuntungan. Nah ini setelah menjual hasil produksi mendapatkan keuntungan, berarti dari RTK ke RTP lagi lewat pasar output nomor 2 lagi.
Dari keuntungan tersebut, Amanda mendapat gaji yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, setelah mendapat keuntungan, RTP membayar ke RTK berupa gaji, sehingga arahnya dari RTP ke RTK lewat pasar input nomor 1. Berarti jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Felicia, seorang penjual kerajinan gelang mutiara dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gelang mutiara hasil produksi Felicia terdiri atas 2 macam, gelang mutiara air tawar berwarna biru dan gelang mutiara air laut berwarna putih. Gelang mutiara air tawar berwarna biru lebih banyak dicari masyarakat karena harganya murah. Permintaan gelang mutiara biru sebanyak 50 unit dengan harga 80.000. Sementara itu, permintaan gelang mutiara putih sebanyak 20 unit dengan harga 200.000. Jenis elastisitas permintaan mutiara milik Felicia adalah, ini kita cari elastisitas permintaannya. Kita tulis dulu yang diketahui, yaitu P1, P2, Q1, dan Q2. Rumusnya pakai elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Tinggal dimasukkan angkanya. Delta Q yaitu selisih Q 30, delta P yaitu selisih P 120.000. P nya dimasukkan, Q nya dimasukkan, P awal dan Q awal dioperasikan. Ini dicoret, ketemu 2400 per 6000. Sehingga hasilnya 0,4. Karena kurang dari 1, maka bersifat inelastis. Saat ini penggunaan uang tunai mulai dialihkan ke uang elektronik atau e-money. E-money dirasakan lebih efektif dalam meningkatkan perekonomian negara. Pemerintah merencanakan pengalihan gerakan nasional non-tunai atau perbaikan perekonomian. Dampak positif penggunaan e-money bagi perekonomian Indonesia adalah, ketika masyarakat menggunakan e-money dalam tiap transaksi, maka akan menurunkan permintaan terhadap uang, sehingga uang yang beredar akan berkurang.